gini, kalian tuh netizen tuh udah pinter-pinter. Jadi kalau dia kan ada hal dikit aja pasti dibuka. Nah kalau dia ini sekarang kalau ngomongin soal aku, cuman katanya. Jadi ya udah biarin aja, dia mengarang bebas. Mungkin waktu kecil nggak pernah masuk pas pelajaran bahasa Indonesia, jadi nggak ada, jadi nggak ada, jadi apa ya, nggak ada bahasa yang baik, sama demennya ngarang nggak bener. Enggak, teteh nggak ladenin, bu teteh diem aja. Siapa nih? Udah teh nggak usah diladenin. Iyalah, ngapain nggak ngeladenin sayang. Aku apa ya, sibuk ngurus anak, sibuk iya, biarin aja ya. Kak, pondokan Hafiz Quran apa di sekolah umumnya? Dia Hafiz Quran anakku. Priuk, I love you, Priuk. Nakorakas. Baksonya enak teh. Besok aku posting ya, maaf teteh. Nengnya tuh pergi mulu, jadi kalau pagi udah pergi kan kadang bakso tuh enaknya kan makannya malam atau siang. Tadi udah makan teh, aku udah save. Besok neng postingnya teh, baksonya enak banget, bingit. Sirik tanda tak mampu, abaikan aja. Iya, nggak apa-apa, biar Fatan ada yang panggil tuh dek. Kakak Endah Desyanti. Fatan katanya, teteh nyanyi Duda dan Perjaka dong. Ku cari pacar yang enggak punya pacar. Ku cari teman menuju pelaminan. Hai The Winner. The Winner pantang mundur terus menebar kebenaran ya. Antepin aja kak, udah tahu dia. Iya sih, biarin aja teteh mah ya. Itu dedenya lagi main HP itu, dedek tuh, dek. Aku mau tidur, cuman ini pakai tank top, jadi ini ya dek, ambilin kimono ibu dong dek. Di situ kimono yang buat kalau ibu itu tuh dia di lemari sayang, di lemari sebelah situ, itu yang situ. Ya kimono tuh yang atas yang wajah bobo ibu sayang. Yang warna ya itu pinter. Tunggu ya, aku pakai kimono dulu ya, biar sopan ya. Sebentar ya. Bentar ya. Teman-teman. Mana? Kok yang ungu sih deh, ungu mulu. Ganti deh yang ungu deh. Bentar ya. Yang pink deh. Oh yang putih aja deh. Tuh didiemin punya. Halo. Maaf. Aku pakai kimono tadi soalnya pakai tank top doang, nggak sopan. Semuanya aku baru pulang dari jenguk anak aku di Bandung. Habis nyengokin Dede Naya pesantren, aku baru pulang tuh, mukanya masih kusut. Nabin, aku kenal teteh lebih dari 4 tahun, sering jalan, sering job bareng, gak pernah ada usik-usik orang, karena aku tahu banget teteh ini orang berprestasi bukan sensasi, gak pernah senggol-senggol orang. Makasih Nabin. Dek, ambilin kacamata ibu deh, di situ dilaci kacamata baca, sayang pinter. Anak ibu kok baik banget sih, Masya Allah, nurut banget mamanya gitu.
Kalau dia ngiri, teteh nganan aja. Ya bener, caranya. Hesti. Fix patah dikasih ada cowok. Kacamata ibu nggak ada. Ibu, salam dari Yayasan Panti Asuhan Nurul Zahro. Halo, assalamualaikum buat adik-adikku di Yayasan Panti Asuhan Nurul Zahro. Semoga sehat selalu kalian. Nanti ibu kesana lagi ya, jenguk kalian ya. Still good photo work. Halo, kapan kita foto? Doni Arifin, hai. Udah lama nggak ketemu ya. Sama-sama teteh, gelis. Nggak dipikirin sama sekali. Enjoy aja teh. Alhamdulillah sehat semua, anak-anak sehat, baik. Rezeki juga alhamdulillah ada aja teh. Kerjaan juga ya, ada yang lagi macet, ada yang juga berjalan. Yang udah bisa bertahan pada masa pandemi juga udah alhamdulillah. Ya buat kalian juga yang lagi melewati masa-masa pandemi ini, semangat. Doa terus, ikhtiar terus. Apa aja dijadiin lahan usaha. Misalnya nih guys, si Teteh nih baksonya enak banget. Jadi kita tuh harus kreatif ya gitu. Teteh juga lagi banyak proyek, tapi ya pelan-pelan harus bisa membidik proyek-proyek mana nih yang bener-bener bisa berjalan. Seblak suka, Priuk Kebun Bawang, halo. Anak-anak Priuk, kapan-kapan kita ngopi bareng sama Teh Baby. Orang Priuk. Ini gimana sih itu banget ya lampu itunya Kak Baby tuh jadi terang banget tuh. Teh fans aku dari Karawang. Mau tidur aja gelis nuhun. Aku lagu pop bisa sih, ada, cuman belum mau rekaman lagi nih kan lagi pandemi kan. Kelapa Gading ya, Teteh juga aslinya Priuk, rumah juga ada di Priuk, cuman di sini aja ada rumah juga di Kelapa Gading. Priuk keras, anak Priuk itu ya slogannya. Kalau disenggol sekali kasih senyum, disenggol 2 kali masih dimaafin, disenggol 3 kali hajar bleh gitu. Ari Carrera, aku jadi pacar kamu aja beb, boleh. Nang, aku mah nggak perlu live rame-rame ya, lah follower aku biasa aja. Kalau ada yang bilang live sedikit, aku tuh orangnya nggak gila pamor. Patokan orang itu dilihat banyak itu bukan berarti suka, tapi bukan berarti juga dia adalah pengikutnya. Tapi karena kepo aja gitu loh. Jadi kalau yang follower aku yang lihat cuman 300, 500, aku tuh bukan patokan orang itu dibikin apa ya, itu jadi patokan, menurut saya enggak. Gitu. Udahlah nggak usah ngelihat berapa patokan yang live IG. Patokannya rekening aja. Ya kan? Bener gak? Ngapain patokannya itu dari live harus berapa ribu, harus berapa. Ya kan? Isinya kan cuman kepo aja. Gak usah itu, mendingan adu rekening aja. Gimana? Nggak, bercanda. Oh iya, ini aku mau jelasin ya, ada yang nanya rambut aku tebel banget nih, depannya lagi tumbuh-tumbuh jadi kayak agak brekele, karena rambut asli aku tuh kalau panjang baru bisa di blow, ini kan karena pendek, karena rambutku tuh ikal. Dek, lampu yang matiin dek, soalnya itu banget dek, apa terlalu mantul. Nah, yang itu deh, nyalain dek, yang itu. Ya sono, bukan yang itu sayang. Situ paling pojok. Nah gitu. Makasih sayangku, I love you.
Nah, ini ada yang nanya soal hair transplant aku. Jadi waktu itu aku ke Turki di bulan Maret, aku hair transplant karena di sini aku tipis banget dan aku tuh lebar sininya tuh sampai botak. Nah, aku hair transplant, tapi setelah hair transplant juga kalian tuh harus treatment, harus perawatan juga biar cepet tebel dan panjang. Ini aku baru 4 bulan. Ini dan aku perawatan pakai serum, vitamin dan juga PRP. Bagus banget tuh. Ini masih brekele nih tuh. Di Now Hair Time ya. Bagus banget yang aku sama kayak Kevin Aprilio. Aku muka alhamdulillah tidak pernah ada yang dioperasi, belum paling ya botok-botok wajar lah ya kan, namanya juga cewek dan aku juga udah mau kepala 4 ya, harus treatment. Tapi alhamdulillah sampai, bukan berarti yang lain gak boleh mau operasi juga, yang penting bagus, yang penting kalian cocok, gak over, silakan aja karena perempuan emang selayaknya supaya percaya diri ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak pernah operasi gitu. Cece Teh, kenapa sih Dede Naya nggak sekolah SMA? Jadi gini ya, anak-anak Teteh itu, Teteh dari kecil mendidik mereka itu sangat disiplin. Jadi mereka itu hidup itu punya aturan. Pesantren itu nggak ada salahnya, malah justru bagus. Karena kan di sana juga sekolah sama. Anak-anak di usia SMA itu usia yang sangat rawan banget. Jadi Teteh sebagai anak-anak perempuan dan emang udah jalannya, kadang suatu hal Teteh tuh udah kasih saran, misalnya SMP nih, Dek, mau SMA apa mau pesantren? Mau SMA ibu, tapi ingat tidak ada teguran dari sekolah. Jadi Dede harus ulangannya bener, nggak boleh ninggalin pelajaran. Nah, karena ini lagi pandemi, dia mungkin suka di jam kedua suka males-malesan. Jadi pas lulus ada teguran. Dan itu komitmen. Kalau Naya ada suatu hal yang misalnya dia nggak tertib dalam sekolah, ya dia harus mandiri. Yaitu harus pesantren, karena pesantren itu harus kemandiriannya yang paling kita utamakan tuh mandiri. Dia bisa bangun sholat sendiri, dia bisa belajar sendiri, dan dia juga bisa prihatin dengan keadaan yang ada gitu, dan agamanya tentunya. Itu aja sih, karena kakak Lala juga dulu lulus SD langsung pesantren, tapi setahun aja gitu. Terima kasih Cynthia Carol. Ini kenapa komen-komennya nggak jalan ya? Gimana nih acaranya komennya jalan? Jadi nggak kebaca ininya. Teh, itu bulu matanya kenapa mencong-mencong? Ini aku sering dikucek-kucek, say. Ini bukan mencong-mencong, ini eyeliner nih. Eyeliner, dek. Boleh minta tolong lagi nggak ibu, dek? Ini bukan mencong-mencong, ini eyeliner tuh. Belum aku hapus. Kalau ini karena aku sering ngucek-ngucek mata. Kalau boleh pasang bulu mata tuh nggak boleh dikucek-kucek kan. Kalungnya ini diamond, cuman aku custom gitu, yang nempel di sini. Ini di Treasure Diamond ya, langganan aku. Teh, bagi-bagi hadiah nggak? Kalau habis mila syukuran aku ke anak Teh, semoga. Sayang, Teteh mohon maaf buat kalian semua kalau ada DM yang minta iko-ikoyan atau minta bantuan. Teteh nggak bisa semuanya kalian tuh minta, Kak. Teteh bisa, karena gini, sedekah yang terbaik itu adalah yang terdekat. Teteh mampunya baru bisa yang terdekat. Karena di terdekat juga banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Kalau yang jauh, Teteh doakan di daerah kalian banyak orang-orang yang peduli dengan masyarakat setempat. Jadi Teteh mohon hampura, kalau Teteh belum bisa, kalau Teteh insya Allah ada rezeki banyak, semuanya se-Indonesia pengen dibantuin sama Teteh. Tapi karena Teteh juga belum bisa membantu semua, jadi ya sedekah yang terbaik adalah yang terlihat gitu di mata dan orang-orang terdekat, maksudnya tuh yang sekitaran yang membutuhkan, karena ya belum cukup dalam jumlah besar Teteh tuh. Teteh doakan semoga kalian yang belum kebagian rezeki dari orang-orang, mudah-mudahan di tempat kalian di situ ada orang-orang yang kayak Teteh yang memang peduli sama lingkungan setempat, dan semoga Allah selalu mudahkan rezekinya ya gitu loh. Teh, mantan suami masih nafkahin. Jadi gini, aku dari dulu punya suami dan pisah, tidak pernah suamiku menafkahkan aku.
menafkahkan Teteh dan anak-anak, tidak pernah. Tapi Teteh tidak pernah namanya menjelek-jelekan, Teteh tidak pernah namanya ya apa ya memusuhkan. Jadi masalah tanggung jawab itu suami itu laki-laki itu tanggung jawabnya adalah istri dan anaknya. Kalau pisah dari istrinya pas anaknya harus dinafkahi, tapi semua itu kan terkembali ke personalnya masing-masing. Kalau emang dia yang nggak bisa, ya udah serahkan aja sama yang maha kuasa biar pertanggungjawabannya kelak dia seperti apa. Tapi kita sebagai ibu ya udah harus bisa nge-backup, itu resiko ketika kita mengalami perceraian. Walaupun ada janji-janji akan ditanggung jawabin, namanya orang itu pasti bisa berubah. Tapi ya nggak elok rasanya kalau kita tuh debat-debatan soal memberikan nafkah. Udahlah, yang memang alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, ngurusin anak-anak ikhlas sendiri. Aku nggak pernah gembar-gembor, gugat menggugat. Bahkan rumah Teteh aja Teteh tinggalin. Teteh pergi sama anak-anak tuh coba bawa anak, ngontrak kos di mana-mana. Tapi alhamdulillah nggak pernah juga apa ya ribut-ribut soal duit gitu, nggak pernah. Jadi sebenarnya kalau orang bilang perempuan strong, semua orang di Indonesia banyak banget yang jadi janda dan ngurusin anak-anaknya sendiri. Tidak ada apa ya, bahkan mereka mungkin lebih kurang beruntung daripada aku dan mungkin yang lainnya. Tapi ingat ya, Allah memberikan suatu halnya, tidak semua manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada aja kurangnya. Tinggal mensyukuri. Jadi kalau mau ditanya perjuangannya berat juga berat, tapi ikhlas. Dan gak pernah mau ngejelekin satu sama lain sama mantan suami. Dan aku tidak pernah menghalangi mantan suamiku untuk ketemu sama anak-anak. Aku selalu buka akses itu. Gak pernah aku larang-larang, karena biar gimana pun dia tuh bapaknya gitu loh. Jadi gak pernah aku tuh membenci, tidak pernah. Ya kalau kesel-kesel ada pasti ketika kita disakitin. Tapi mau gimana, udah jalan hidupnya kan. Ya udah, yang penting anak-anak happy. Udah itu aja, banyak yang sayangin. Hair transplant nggak sakit, cuma pas di biusnya aja sakit. Nah, still good photo work. Makasih. Nih still good nih berapa pernah fotoin aku di arisan dan juga saat ponakan aku menikah. Dia tahu bagaimana tuh aku memperlakukan orang lain. Dia tahu tuh, jadi yang ya mudah-mudahan kita nggak perlu pujian sih. Dan gak perlu juga yang nonton aku sampai sekian ribu, aku gak perlu kayak gitu. Insya Allah doain Teteh bisa aja ya, bisa nanti 2024 siapa tahu bisa meramaikan dunia politik jadi amanah ya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki, kalau enggak ya udah jadi ibu rumah tangga aja. Hair transplant, jadi aku ini dulunya kan sini tuh lebar banget jidatnya dan botak, tapi nih sekarang tebel banget nih. Jadi buat kalian yang depannya tipis, aku saranin nggak usah PRP atau beli alat apa tuh obat-obat penumbuh rambut tuh nggak ada gunanya. Jadi kalau kalian udah kerontokan, dan terutama cowok ya, suka ada kan cowok sininya tuh botak gitu, mendingan hair transplant. Kemarin di Turki murah kok, nggak sakit juga, sakit cuma dibius doang, habis itu nggak tuh. Tebel banget tuh tumbuh. Ini baru 4 bulan. Jadi jadi langsung PRP, karena kalau botak depannya tipis, kalau cuman dibilangin suruh PRP doang nggak akan tumbuh gitu loh, nggak akan tumbuh. Aku nggak pernah jelek-jelekin mantan suamiku secara terang-terangan. Ya memang pernah lah ada curhat-curhat sedikit di podcast, tapi aku tidak pernah membenci. Dek, sini. Dedek, sini dulu sudah. Mau kenalan teman-teman. Dedek, ibu selalu kasih nggak kalau ketemu ayah? Dikasih nggak? Iya. Dikasih ya? Ya, pinjam sama ayah boleh kan sama ibu? Ibu nggak pernah marah kan? Anak aku selalu kadang bapaknya minta ketemu, dan nggak pernah aku tuh ditanggung jawabin sama anak-anak aku. Tapi ya udah, mau gimana, mereka tuh bapaknya. Nggak perlu juga membenci, padahal story hidupku juga nggak kalah sakitnya gitu loh. Disakitinya kayak apa, tapi tidak pernah aku menjelek-jelekan. Karena menurut aku, ya aku ikhlas aja lah ngidupin anak, menanggung jawabin mereka, memberikan kelayakan buat mereka. Ya udah, rezekinya dari ibunya, rezekinya dari Allah, dan ini rezekinya anak-anak semua.
Jadi ya udah, aku sama bapaknya kalau mau pinjem ya pinjem aja, tapi jangan lama-lama gitu. Ya dek, ya dek, dek, ibu suka kasih nggak kamu ketemu ayah? Iya. Lihat dulu di kamera. Di. Dek, ininya dek, ambilin ini ibu, tunggu ya, aku hapus angkanya, ini bulu mata, ini tuh eyeliner, sebentar. Aku nggak pernah ada yang musuhan sama mantan aku. Sebentar ya, aku giniin ya. Tuh aku hapus ini dulu. Aku nggak pernah, tapi aku tetap nggak, walaupun nggak pernah musuhan, tapi aku juga nggak pernah mau berhubungan karena dia juga udah punya istri. Aku juga menjaga perasaan istrinya. Walaupun sebenarnya ada anak, aku tuh nggak pernah maksa, nggak pernah memaksa suatu keadaan. Ya kadang kita ngeluh sama dia karena nggak ada tanggung jawab sama anak. Tapi aku pikir rezeki itu nggak perlu dikejar ya, maksudnya dipaksa-paksa dia harus tanggung jawab sama. Tapi terang enak banget ya live-nya ya. Agak perlu koar-koar tanggung jawab nih, bapaknya nggak tanggung jawab jadi nggak punya hak. Kalau aku sih nggak sih, ketemu aja aku sama mertuaku juga. Dek, ambil tanya Mbak Resi, dek, kacamata ibu tolongin sayang. Dek, ibu nggak pakai softline jadi nggak bisa lihat. Aku nggak pernah namanya mertuaku itu poati ya. Jadi kalau yang tahu aku dari dulu, aku tuh dari tahun 2004 itu sudah di TV karena mertua saya ini poati. Kalau tahu orang Priuk asli, dulu tuh aku nikah ramenya kayak apa di Warakas. Dan aku sama mertuaku, aku nggak pakai softland. Sama mertuaku tuh, mertuaku masih sayang banget sama aku. Oh ya, ini habis berapa? Jadi harga hair transplant di sana sekitar $2.500. Itu mungkin sekitar 40 jutaan ya. Tapi di luar tiket, tapi itu udah sama hotel bintang 5. Itu udah operasinya, obat-obatan, antar jemput dari bandara ke hotel, rumah sakit, sampai pulang lagi. Itu murah banget. Kalau di Indonesia itu bisa 100 juta, tapi hasilnya nggak sebagus di Turki nih itu. Nih, bagus banget kan? Serumnya aku pakai Dr. Wong. Nih. Aku selalu pakai perawatan dari Dr. Wong. Jadi setelah hair transplant pun, tapi kalaupun kalian memang yang nggak botak banget, ya aku juga di endorse nih Dr. Wong, cuman aku selalu kasih info buat kalian. Jadi kalau yang mau rambutnya tebel, ya aku saranin hair transplant. Kenapa sayang? Nggak ada ya mbaknya ya? Ya dek. Kemana ya kacamata ibu ya? Turun, udah sini, kok usah sini, nah. Sini, nah. Udah nggak apa-apa, ibu nggak bisa lihat, ibu pakai softline aja deh. Jadi nih, ada yang nanya lagi nggak? Iya, jadi aku nggak pernah melihat. Aku pakai kacamata ya, soalnya aku minusnya gede banget, nggak bisa lihat, udah buka softline. Jadi aku pribadi, aku tuh nggak pernah namanya membenci. Ya kesel itu pasti ada, karena disakitin pasti. Aku aja yang nggak pernah ngelawan suami, aku juga yang nggak pernah kasar aja, aku pernah disakitin. Tapi aku pikir itulah perjalanan hidup. Dan aku bersyukur bisa lepas dari mantan suamiku, ya kan. Jadi aku lebih bahagia bersama anak-anak. Tapi aku tidak pernah membenci suamiku sama sekali. Aku pakai ini terang banget gak sih? Maaf ya. Soalnya ini aku pakai lampu dandan karena aku nempel ininya. Jadi setiap orang itu punya fase dimana itu susah. Apalagi aku dari kecil memang hidupnya udah susah gitu. Tapi itu jadikan itu suatu pembelajaran hidup gitu. Itu udah jadi kuat. Dan aku gak perlu keluar-keluar membenci siapapun, enggak. Aku ikhlas ngurusin anak. Dulu juga aku pisah karena aku yang mau pisah, bukan aku diceraiin. Nggak, alhamdulillah. Boleh tanya deh. Ade Praja. Iya, waktu jadi aku tuh, ini tata pakai kacamata jelek nggak sih, coba? Pengen tahu. Ica, I love you.
aku tuh mantunya Mpok Ati. Jadi Mpok Ati itu adalah ibu mertua saya. Jadi anak-anak saya itu cucu dari Mpok Ati gitu. Gitu. Jadi saya nggak pernah ada, bahkan ibu mertua saya, entar deh saya screenshot ya bagaimana ibu mertua saya menyaingin saya dan anak-anak gitu. Iya tak Daus tuh cewek. Nih Daus Mini nih, dia tuh tahu tuh dulu aku sering nemenin Mama Atik kalau syuting sama Kak Daus Mini tuh. Aku nggak pernah, ya sakit hati itu ada, tapi kita nggak boleh egois, membuat anak, ya kita boleh menceritakan pengalaman hidup kita ke anak kita boleh, dan anak-anak pun tidak boleh diajarkan membenci. Anak-anakku tuh walaupun aku cerita apa adanya, aku pernah disakitin, aku pernah di KDRT, aku cerita itu untuk tolak ukur mereka supaya mereka tuh juga tidak melakukan hal itu dan mengalami hal itu di kemudian hari. Tapi saya tidak pernah mengajarkan mereka untuk membenci papanya, enggak. Bahkan mereka minta waktu ketemu, aku kasih. Yang penting satu syarat dari aku, misalnya cuma 2 hari atau 3 hari, ya udah, yang penting kan bersyukur dong aku kasih. Nah gitu. Kadang tuh mantan suamiku yang bikin aku kadang kesel, dipinjemin seminggu, pulanginnya 2 minggu. Jadi itu yang kadang suka bikin aku marah gitu loh, karena kan sekolah. Indonesia, iya Ain lu gendut banget. Seneng ya kerja sama teteh ya. Jadi gitu, teteh mah digosipin apa aja bu, terserah. Dia mau bilang teteh barangnya KW, dia mau bilang juga teteh cewek nakal. Ya emang apa ya, kalau cuman omongan-omongan aja, semua kita tuh nggak ada yang benar tahu. Cuman Allah itu yang sayang banget sama kita, tapi nggak apa ya, kalau ngomong juga tuh nggak boleh hoax, nggak boleh hoax. Jadi kadang kita tuh nggak tahu orangnya tapi membenci, akhirnya pengalaman hidup sendiri ditujukan ke orang, itu nggak boleh gitu loh. Kalau mau perihal dikasihani karena single parent, di Indonesia yang jadi single parent itu nggak cuman aku atau dia, banyak banyak gitu loh. Yang berjuang untuk anak itu ada banyak banget, yang disakiti sama laki itu banyak banget gitu loh. Tapi mau berjuang kerasnya hidup seperti apa itu sah-sah aja, asal nggak nyenggol orang, asal nggak fitnah orang, asal nggak nipu orang gitu loh. Menurut aku sih itu ya gitu loh. Ya bener, aku nggak pernah ngalangin sih. Terus mantan suami sering komunikasi nggak sama kayak anak-anak. Mantan suamiku aku udah bilang, anak-anak udah pada besar-besar, mereka tuh udah punya nomor telepon, mereka udah selalu komunikasi sama papanya. Cuma mungkin gini ya, mantan suamiku tuh mungkin mereka malu gitu loh. Saking aku tuh orangnya, aku yang disakitin tapi aku yang berbesar hati gitu loh. Mereka kadang anak-anak izin, ibu aku boleh nggak telepon ayah? Boleh, boleh banget. Walaupun kadang ya mantan suamiku sendiri yang kadang suka lupa sama anaknya, tapi ya udah kan laki-laki kita begitu ya, laki-laki emang standarnya kayak gitu, kalau udah punya yang baru pasti ada lupanya gitu loh. Makanya aku sendiri tidak banyak menuntut macam-macam. Aku tidak pernah ngapain lah gitulah. Ya jadi aku kalau dibilang pansos, aku dari 2004, teteh dari 2004 tuh udah nikah sama anaknya Poati. Udah sering, bahkan waktu teteh nikah, kalian boleh deh cari di YouTube pernikahan anaknya Poati dengan dengan Sari Sri Mulyati 2004. Aku udah masuk segala infotainment. Jadi makanya kalau dibilang pansos enggak juga lah. Aku dan akunya akhirnya setelah pisah aku berkarir di sendiri, alhamdulillah makin maju. Aku sama Mama Atik baik-baik aja gitu loh. Ini apa ini ya? Ini Sailor Moon, akun ngarang doang, siapa ini? Ya itu kan karena syuting ya gitu loh.
Aku nggak, kalau aku ini ya apa, nggak mau pamer gitu loh, nggak mau pamer. Jadi intinya orang itu akan mempertanggungjawabkan apapun yang dia bikin itu nanti di hari pembalasan, di hari timbangan. Bukan aku soal agama ya, enggak, karena aku percaya dari kecil aku diajarin agama sama ibu bapak aku. Walaupun teteh masih pakai bajunya belum sopan banget ya, tapi alhamdulillah mulai sekarang teteh udah nggak pernah terbuka lagi. Hai Nurlian Dubai. Nah aku waktu pas abis jadi teteh tuh pernah nikah sama anak Polati. Lala Naya itu umur 3 tahun dan 2 tahun. Aku pisah. Lala 3,5 tahun, Naya 2,5 tahun. Aku cuma tinggal di kosan 500.000 sama Lala Naya, pakai kipas angin, pakai kasur Palembang. Itu aku pernah alamin. 2 tahun aku nyanyi sebagai Sari Sri Mulyati. Sampai ketemu papanya Patan. Aku nikah dan dibawa ke Semarang dan alhamdulillah ya dia cukuplah hartanya. Cuman karena mungkin belum amanah mendapatkan berkah aku dan anak-anak, ya dia hilaf. Dan akhirnya teteh juga bisa bawa Patan masih bayi ke Jakarta dan ngontrak lagi. Dan aku nggak pernah keluar-keluar atau menyakiti mengintin suami aku gitu, nggak. Karena ya buat apa juga lah gitu kan, biarin aja gitu. Tapi mereka masih konteks baik sama anak-anaknya. Oh ya, kalau usaha teteh sebenarnya dari tahun 2015-16 itu sudah punya usaha sendiri. Aku jadi direktur. Cuman emang teteh itu tidak pernah publish karena emang lagi seneng-senengnya di entertain, karena lagi laku-lakunya. Jadi ada yang pegang, katanya tiap bulan terima profit. Aku juga dulu punya showroom mobil. Bukan punya aku sih, intinya aku join sama temen. Dan juga aku kadang suka pengadaan ke Angkatan Laut, ke Angkatan Darat, Mabes yang di Cilangkap itu aku yang bikin kantinnya. Jadi boleh dicek PT-PT aku. Jadi intinya kalau aku dibilang begini begitu, ya silahkan. Tapi kalaupun aku punya pacar, misalnya pacarku bantuin aku, ya wajar dong, itu kan responsibility, bukannya hal yang gimana. Mungkin yang di sono jealous kalau punya cowok nggak pernah mau ngasih apa-apa kali, bagaimana ya. Iya, aku juga nggak gimana-gimana. Teteh mah nggak pernah mau gila tenar, enggak. Udah dari 2014 sampai 2018 orang tahu Tari BBL, teteh udah bersyukur kok. Emang tujuan hidup teteh bukan itu. Lagi itu kan emang tujuannya nyari duit buat anak-anak. Sekarang alhamdulillah dalam masa pandemi ya semua orang pasti prihatin, tapi alhamdulillah rezeki ada aja. Makanya teteh selalu berusaha setiap hari Jumat berbagi. Ya, makanya teteh minta maaf kalau semuanya tuh belum kebagian, maafin ya, karena kan sedekah terbaik itu adalah di lingkungan terdekat yang terjangkau gitu loh. Kiki, aku properti sejauh ini aku belum main properti sih. Aku tuh udah logistik kayak kargo, ekspor impor, jadi gitu. Jadi aku nggak begitu nggak mau mulai properti, tapi karena properti lagi anjlok, jadi aku nggak berani untuk itu. Iya. Yang kegerebek open BO siapa? Udah aja ngomong BO serem. Gimana gitu. Ya pokoknya intinya teteh di sini mau ngomongin single parent itu di Indonesia jumlahnya jutaan. Dan kita masih memotivasi buat perempuan-perempuan yang hidupnya sendiri, menghidupi anak sendiri. Kalian jangan patah semangat, tapi jangan juga meniru hal-hal yang tidak baik. Terus merasa minta belas kasihan ketika kalian itu melakukan salah, terus tiba-tiba kena